Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal trading ya, jurnal trading. Oke, nah bagi teman-teman yang belajar trading forex dan awal-awal ketika belajar trading forex, pastinya langkah pertama itu teman-teman belajar cara menggunakan aplikasinya ya. Kemudian cara membuat akun tradingnya. Nah, kemudian belajar cara pasang pending order, kemudian stop loss dan take profitnya. Itu merupakan cara-cara dasarnya ya, cara dasar ketika teman-teman belajar trading. Dan teman-teman bisa belajar di mana? Sebenarnya saya sudah sharing mengenai belajar trading seperti itu yang sifatnya itu dasar, yang sifatnya itu basic banget di YouTube saya. Dan kalau mungkin ada teman-teman yang masih kesulitan ya, karena di YouTube saya itu random, artinya tersebar, nggak ada urutannya, sudah saya urutkan, tapi di website saya ya, di website gainhunter.com. Teman-teman bisa akses di gainhunter.com/free ya, teman-teman bisa akses di kolom deskripsi video di bawah. Nah, itu saya urutkan videonya mulai dari cara membuat akun tradingnya, kemudian memasukkan akun tradingnya ke MetaTrader 4, kemudian cara open posisi, cara analisa secara sederhana, secara simple gitu ya. Kan intinya kalau di trading forex kan itu kita mencari pergerakan marketnya itu ke arah mana, naik atau turun, kemudian kita kalau naik itu open posisi apa, kalau turun itu open posisi apa. Nah, semuanya sudah ada di video itu. Jadi teman-teman bisa akses di video cara belajar trading forex secara manual ya, secara mandiri ya teman-teman. Nah, harapannya ketika teman-teman belajar secara mandiri itu teman-teman bisa trading secara mandiri ya, trading tanpa ada pengaruh dari orang lain, ketika teman-teman belajar trading secara mandiri, harapannya teman-teman tidak akan ketipu oleh modus-modus yang mengatasnamakan titip trading ya. Karena trading itu kalau teman-teman ngerasain sendiri ya tidak semudah yang dipikirkan orang-orang lah ya. Asalkan teman-teman bisa disiplin, punya rencana trading, dan teman-teman punya jurnal tradingnya. Nah, itu teman-teman akan bisa menjalankan trading secara disiplin. Nah, ngomong-ngomong soal rencana trading ya, jadi di dalam trading forex itu yang paling memiliki pengaruh sangat besar itu adalah dari psikologi trading. Itu yang menentukan kesuksesan trading teman-teman ya. Dari psikologi trading ini teman-teman bisa mengelola akun dengan baik ya. Kalau psikologi tradingnya itu tidak bagus, artinya teman-teman akan tidak tertata ya, lebih gerusah-gerusuh ya bahasanya kalau dalam mengelola akun trading. Karena banyak sekali orang-orang yang belajar trading saya, klien-klien yang belajar trading dengan saya itu ada juga yang gini, yang maksudnya udah tahu marketnya naik tapi nggak open posisi naik, malah nunggu marketnya turun. Tapi ketika marketnya turun baru open posisi sell, malah kembali naik. Kan itu nggak cocok ya, nggak cocok terhadap market yang sedang berjalan. Karena market itu kan ada 3 jenisnya ya, tren naik, tren turun, trend sideways. Nah, kalau pas naik ya marketnya kita open posisi buy saja, ngapain kita menunggu open posisi sell. Terus kasus-kasus yang lainnya juga ketika teman-teman itu tidak menjaga psikologi dengan baik, ketika open posisi kemudian sudah profit ya, profitnya itu baru sedikit, langsung di cut, langsung di close. Tapi ketika open posisi kemudian loss, malah dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan cut loss yang efeknya karena floatingnya semakin gede, kerugiannya juga semakin gede, akhirnya malah mengurangi modalnya dan sampai ke MC. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari pengendalian psikologi kita di dalam trading forex ini.
Jadi psikologi trading itu ada dua emosi yang paling berperan ya di situ ya. Ada emosi takut dan emosi serakah ya. Kalau emosi takut ya contohnya tadi ketika loss bukannya di-cut langsung karena takut mendapatkan kerugian, harapannya kerugian itu bisa berbalik arah, naik lagi, dan kerugiannya bisa menjadi tidak jadi rugi tapi jadi profit. Nah, itu salah ya teman-teman. Itu harus ada batasannya, kerugiannya itu sampai berapa. Nah, itu masuk nanti ke dalam strategi trading. Nah, lalu emosi serakah biasanya ini terjadi ketika teman-teman pertama kali trading kemudian langsung mendapatkan profit. Wah, itu kan pasti langsung seneng banget ya kalau mendapatkan profit trading ya. Nah, ketika mendapatkan profit itu bukannya belajar lebih dalam lagi, memperdalam lagi mengenai trading forex, tapi malah ya yang penting dapat profit langsung bantai saja, langsung tradingnya nggak karu-karuan tanpa adanya strategi yang terukur ya, yang terukur sama sekali. Nah, itu juga akan membuat kita jadi open posisi yang banyak dan efeknya jadi overtrade. Kalau sudah overtrade, modalnya nggak cukup untuk menutupi kerugian, jadinya ya itu tadi kita akan kena MC. Nah, kabar baiknya untuk strategi trading itu sebenarnya sangat simpel kok teman-teman. Strategi trading itu cuma terdiri dari 3 unsur ini saja. Yang pertama adalah strategi untuk entry posisinya, ya. Yang kedua strategi untuk exit posisinya. Lalu yang ketiga adalah money managementnya. Nah, dari ketiga unsur ini itu yang paling menentukan ya, yang bisa membuat kita tradingnya lebih terarah. Sangat simpel sekali. Gimana untuk open posisi itu strateginya mungkin teman-teman open posisi dengan indikator apa, open posisi berdasarkan pertemuan atau sinyal dari indikator tertentu gitu ya. Kemudian atau menggunakan open posisi dengan menggunakan pending order itu juga bisa, atau bisa langsung eksekusi market instan. Nah, lalu untuk exit posisinya, ini untuk exit posisinya itu teman-teman bisa ditentukan dengan cara membuat target yang teman-teman inginkan dan tentunya disesuaikan dengan modalnya ya. Nah, targetnya itu bukan cuma target profit saja, tapi target stop loss-nya. Di sini bukan disebut target sih, tapi batasan karena kalau target malah yang kita kejar artinya stop loss-nya, bukan profitnya. Nah, batasannya itu juga kita tentukan, misalnya dengan modal 1000 US dollar, batasan loss per transaksinya 20 US dollar, jadi setiap kali loss 20 US dollar langsung otomatis harus di-cut ya, tanpa harus menunggu-nunggu marketnya berbalik arah. Makanya kita harus memasang stop loss ini. Nah, untuk target take profitnya itu juga harus ditentukan. Misalnya target kita setiap kali open posisi itu 10 US dollar. Nah, udah ditentukan saja. Jadi kalau sudah profit 10 US dollar, kita harus menerima dan harus mensyukurinya supaya kita bisa trading lebih baik lagi. Nah, kemudian dari ketiga strategi ini, kalau kita tidak membuat pencatatan, nah itu akibatnya akan kita tidak bisa melakukan evaluasi terhadap apa saja yang kita lakukan dari trading sebelumnya. Makanya butuh yang namanya jurnal trading, teman-teman. Bayangkan gini, di chart itu kan harganya cuma bergerak naik turun ya. Nah, cuma bergerak naik turun dan ditampilkan berdasarkan di kolom sebelah kanan pojok kanan itu berdasarkan harganya. Kita tahu harganya sedang di angka berapa dari garis yang naik turun itu. Nah, kalau di chart itu tidak ada candlestick, kita tidak akan bisa melakukan analisa ke depannya kan. Candlestick itu kan fungsinya untuk histori dari pergerakan harganya atau
sejarah dari pergerakan harganya. Harganya pernah menyentuh harga sekian di waktu ini, kemudian digambarkan dalam visual yang berbentuk dengan candlestick. Nah, dari candlestick ini kita bisa memprediksi pergerakan harga ke depannya dan melakukan open posisi baik buy atau sell. Jadi kita bisa tahu tren yang sedang terjadi juga dari candlestick ya. Nah, fungsi dari jurnal trading itu juga sama seperti itu, mencatat histori transaksi yang kita lakukan sebelum-sebelumnya supaya kita bisa mengevaluasi transaksi kita yang kita lakukan di kemudian hari ya, transaksi yang akan kita lakukan di kemudian hari. Nah, untuk pembuatan jurnal trading itu sudah saya buatkan video khususnya ya di kelas Gain Hunter, jadi teman-teman bisa akses. Jadi intinya di dalam jurnal trading itu sangat penting sekali buat teman-teman yang mau memperbaiki tradingnya supaya strategi tradingnya itu jauh lebih baik dan lebih baik lagi, seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar trading forex lebih advance lagi, lebih dalam lagi, teman-teman bisa masuk ke kelas trading saya ya, ada di Gain Hunter. Jadi teman-teman silahkan langsung klik saja, untuk linknya saya letakkan di kolom deskripsi video di bawah ini ya. Ada Gain Hunter free dan di bawahnya ada kelas Gain Hunter. Oke, gitu saja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel ini ya teman-teman. Oke, bye-bye.